Oke, silakan share screen. Oke, sudah nampak, Bu. Silakan dimulai. Eh, Baik, saya izin Profesor saya untuk eh, Profesor Badini, saya izin untuk memulai peer teaching ini dan teman-teman semuanya. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Tabipu, apa kabarnya hari ini, Ananda? Sehat? Sehat, Bu. Ya, oke. Eh, Baiklah, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu ya untuk skenario pembelajaran kita. Itu nanti pada hari ini untuk pendahuluan ya, ada pendahuluan 5 menit, kemudian penjelasan materi 5 menit, kemudian kegiatan studi kasus nanti 8 menit dan kegiatan penutup totalnya 20 menit ya. Kemudian capaian pembelajaran yang kita akan kita capai yaitu pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian bahaya dan risiko kerja. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi potensi bahaya. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis tingkat risiko dari bahaya yang teridentifikasi. Dan kemudian yang keempat, mahasiswa mampu mengusulkan tindakan pengendalian bahaya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi, uh, ini Ibu akan minta Ananda sekalian untuk mengerjakan pretest terlebih dahulu ya. Uh, Tolong sekarang dicoba di scan barcode. Apakah bisa? Ibu berikan waktu 1 menit. Nggak bisa saya, Bu. Oh, oke, coba dicoba lagi mungkin jaringan ya. Bisa, Coba. Bu. Bisa, sudah, sorry. Baru bisa, Bu. Oke, baik. Ibu berikan waktu 1 menit ya. Bu. Baik, terima kasih. Pretestnya sudah selesai ya. Kemudian kita masuk ke dalam materi ya. Sebelum masuk ke materi, Ibu masih mau refresh terlebih dahulu ya. Untuk kali ini kita pertemuan yang keempat, yaitu kita berbicara tentang eh, identifikasi potensi bahaya dan risiko kerja. Nah, sebelumnya di pertemuan yang ketiga, apakah masih ada yang ingat kita membahas apa? Kalau melihat dari gambar ini, mungkin ada yang masih ingat materi kita yang minggu lalu? Kecelakaan, Bu. Oh ya, benar. Benar sekali, Pak. Kecelakaan ya. Nah, jadi sebelumnya, pertemuan sebelumnya kita membahas tentang kecelakaan. Apa sih kecelakaan? Um, ada yang bisa menyampaikan ke Ibu? Kecelakaan itu apa? Kejadian yang seperti apa? Kalau melihat, Kejadian Saya, Bu. dari ya, dari Ananda Dia ya? Reno, Bu. Oh, Ananda Reuno, silakan. Ya. Kecelakaan itu adalah suatu kejadian yang tidak disengaja dan tidak dapat kita kendalikan yang dapat menimbulkan cedera atau kerugian. Gitu, Bu. Ya, benar sekali ya. Jadi, kecelakaan memang yang tidak kita inginkan kejadian dan itu menimbulkan kerugian tidak hanya kepada material tetapi juga kepada manusianya bahkan menimbulkan korban ya, korban. Nah, kalau melihat gambar ini, kita melihat gambar ini, uh, silakan ada Nanda yang bisa menyampaikan ini gambar apa ya? Kejadiannya seperti apa? Boleh silakan. Sepertinya kecelakaan kerja, Bu, ya, karena ada. Tower jatuh. Oh, Silakan. ya, sepertinya kecelakaan kerja, Bu, ya. Iya ya. Kecelakaannya seperti apa itu? Bisa Jatuh disampaikan? dari ketinggian karena ada semacam apa itu namanya tangga atau apa gitu, Bu. Kayaknya habis jatuh dari ketinggian terus tertimpa sama material besinya. Ya, tapi sebenarnya ini tidak hanya kecelakaan kerja saja ya, bukan ketimpa, tapi karena dia juga berada di jalan ya. Ini dia juga menabrak pelang jalan.
bukan bukan ketinggian sebenarnya ini ya. Ini posisi di jalan gitu ya. Oke, kemudian untuk yang kedua, gambar yang kedua, Ananda yang lain bisa menyampaikan ini Se- gambarnya seperti apa? se- izin Bu, Silakan Pak Ihsan ya. iya, Oh, Ananda izin Ihsan. Bu. Sepertinya ini apa ini? Ini tergiling ya Bu ya, masuk Ya. kepalanya ya. Ya, ya benar sekali ya Nanda Iksan. Ini dia masuk ke dalam mesin ya karena sedang melakukan servis, kemudian tidak menerapkan prinsip loto ya. Mm-mm. Safety-nya mesin ada yang menghidupkan ketika lagi melakukan servis ya. Nah, beranjak dari gambar-gambar dan foto-foto yang kita lihat tadi ya. Untuk itu kita perlu sangat melihat ya adanya bahaya-bahaya yang ada di sekitar lingkungan kerja kita. Nah, kita masuk sekarang kepada pengertian bahaya dan risiko ya. Bahaya itu adalah segala sumber ya, uh, situasi, tindakan, semua yang berpotensi yang akan menyebabkan terjadinya cedera, bahkan gangguan kesehatan dan bahkan nanti potensi terhadap kecelakaan. Kemudian untuk resiko sendiri itu adalah peluang terjadinya cedera atau gangguan kesehatan akibat daripada paparan atau bahaya tertentu. Bicara tentang bahaya dan resiko, bahaya itu ada di sekitar kita ya. Jadi di lingkungan kerja kita dimanapun ketika kita mulai melangkah keluar dari rumah kita itu bahaya akan pasti ada ya. Kemudian Ananda bisa lihat ya gambar yang berikut ini. Apa yang biasanya terjadi ini terkait dengan bahaya? Boleh ada lagi yang bisa menyampaikan dari gambar satu terlebih dahulu? Kira-kira bisa sebutkan bahayanya apa dan kondisi yang seperti apa? Silakan. Oke, Ananda Muhammad tadi yang bicara ya. Silakan. Untuk Gambar gambar satu, satu. Iya, gambar satu ini berbahaya karena eh, anak-anak kita yang paling depan itu tidak memakai helm. Jadi semisal kita berhenti mendadak, mungkin dia bisa terlempar dan kepalanya akan terkena aspal ya, terlebih dahulu. ya. Terima kasih. Benar sekali. Jadi tidak menggunakan helm. Di samping itu juga muatannya sudah over ya. Jadi Iya. mereka menaiki motor udah melebihi kapasitas ada 4 orang di sana ya. Kemudian gambar dua ada yang bisa menyampaikan? Ananda silakan untuk gambar dua. Gambar dua sepertinya ini Bu menerobos plang kereta api ya. Ya, benar Ya, sekali. Ya, ini bisa kan benar. tertabrak kereta Bu. Ya, potensi bahayanya akan tertabrak kereta. Ya, Kereta. baik, terima kasih. Kemudian gambar yang ketiga ada lagi? Mungkin yang Putri dulu ya. Ya, Bu, Ya, menelpon sambil eh, mengemudi sambil menelpon. ya, mungkin ini yang sering terjadi ya sehari-hari ya kalau tanpa kita sadari. Uh, Bahayanya apa, Bu? Termasuk Mbak? Bu. Ah, tertabrak. Ya. Dan mungkin tidak hanya tertabrak ya, tapi mengganggu pengendara mobil yang lain juga. Lain, ya. Ya, karena dengan dia memainkan HP, berarti dia juga akan tidak fokus dan bisa Tidak memperburuk. fokus. Iya, benar sekali. Baik, terima kasih Ananda Christine. Kemudian yang gambar keempat, silakan. Satu lagi gambarnya. Anggar lampu Ya, Ananda Reno ya tadi. Silakan. melanggar rambu-rambu lalu lintas, Bu, itu Nah, lagi lampu merah tapi diterobos. ya, benar sekali. Bahayanya, Risiko kecelakaan ya, Bu ya. Terus juga orang yang taat rambu juga berisiko untuk kecelakaan. ya, benar sekali ya, Ananda Reno. Jadi, gambar-gambar di sini ini adalah kejadian hal-hal sehari-hari yang mungkin bisa sering kita temui ya di luar ya, gitu. Oke, kita lanjut. Nah, untuk jenis-jenis potensi bahaya itu bisa kita lihat bahaya secara fisik ya, kimia, biologi, ergonomi, psikososial, dan mekanik ya. Contoh untuk yang fisik itu adalah pekerjaan yang terkait dengan kebisingan ya, kemudian panas ya, kemudian juga radiasi.
Kemudian untuk kimia itu yang terkait dengan uap beracun, ya, debu, logam, ya, pekerjaannya. Kemudian untuk yang biologi itu bakteri, virus, jamur, mikroorganisme lainnya. Ya, biasanya kalau yang terkait dengan biologi ini banyak juga pekerjaan yang ada di laboratorium ya. Kemudian ergonomi ini kesesuaian antara posisi kerja dan postur tubuh ya. Kemudian pekerjaan yang berulang-ulang repetitif. Kemudian untuk psikososial, potensi bahayanya seperti stres kerja, tekanan dari pekerjaan juga, dan juga mungkin suasana pekerjaan lokasi yang jauh atau remote area. Kemudian untuk yang mekanik itu mesin yang bergerak tanpa pelindung. Jadi ini jenis-jenis potensi bahaya yang bisa kita ketahui. Kemudian bagaimana cara mengidentifikasi bahaya? Kita bisa menggunakan beberapa metode seperti metode walkthrough survey, kemudian checklist inspeksi K3, kemudian juga ada JSA ya, Job Safety Analysis, kemudian HIRA, kemudian observasi aktivitas kerja dan diskusi kelompok atau wawancara ya. Nah, kemudian kita bisa lanjutkan juga setelah kita mengidentifikasi bahaya, kita lakukan penilaian resiko sehingga bisa kita ketahui tingkatan bahayanya. Jadi di sini risiko itu akan kita nilai dari yang namanya tingkat keparahan atau severity dan kemungkinan atau likelihood. Nah, ini ada contoh skalanya ya untuk severity 1 sampai dengan 5, likelihood 1 sampai dengan 5 juga, sehingga risikonya nanti kita nilai dari perkalian matrik antara severity dan likelihood. Bisa kita lihat di tabel seperti ini ya, ada warna-warnanya untuk yang warna kuning, yang sedang, yang rendahnya hijau rendah, tinggi merah ya, dan ungu ekstrim ya. Nah, ini untuk poin skor nilainya 1 sampai 5 kita masuk dalam kategori hijau itu rendah, 6 sampai dengan 10 itu kategori sedang kuning. Kemudian untuk 11 sampai 15 itu kategori tinggi, jadi dia ditandai dengan warna merah dan kemudian 16 sampai 25 termasuk yang ekstrim itu kategori yang ungu ya. Nah, contoh di sini Ibu sampaikan kasus identifikasi bahaya pada area pekerjaan pemotongan logam bengkel. Nah, bahayanya apa di sini? Bahayanya yaitu adanya partikel logam, kemudian adanya suara kebisingan dari mesin yang dipakai untuk memotong, dan juga benda-benda tajam yang ada di sekitar itu. Resiko bahayanya yaitu cedera mata, kemudian luka gores ya. Nah, bagaimana melakukan pengendalinya dengan menggunakan alat pelindung diri ya, yang berupa kalau untuk mata menggunakan safety glass, kemudian kita juga menggunakan sarung tangan dan juga menggunakan prosedur kerja yang aman. Jadi ini contoh kasus identifikasi bahaya. Nah, Ananda, Ibu akan memberikan tugas kelompok dan untuk tugas kelompok ini 2 poin. Yang pertama, identifikasikan potensi bahaya dari gambar berikut ini. Silakan di screenshot ya, dipoto gambar ini. Kemudian yang kedua, lakukan analisis penilaian risikonya dan usulkan langkah pengendaliannya. Nanti dikumpul minggu depan ya, Ibu berikan waktu 1 minggu ya. Jadi karena tadi Ibu lihat di kehadiran di awal tadi Ibu udah sempat lihat terlebih dahulu itu kita di sini ada jumlahnya 7 orang, jadi nanti dibagi 2 kelompok saja ya. Dan minggu depan tolong nanti dikumpulkan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam post test, Ibu ingin Ananda memberikan simpulan dari materi yang kita pelajari hari ini. Silakan. Ayo silakan, nanti Ibu berikan poin nilai untuk yang bisa menyampaikan simpulan pembelajaran kita hari ini. Ya, saya Bu. Ya, Saya Bu. silakan Anda Rendo. Jadi simpulan dari materi yang Ibu paparkan barusan adalah setiap area kerja memiliki potensi yang bahaya. Kemudian identifikasi bahaya penting untuk mencegah kecelakaan selanjutnya. Kemudian evaluasi risiko. Yang terakhir budaya K3 dimulai dari kesadaran dan bahaya risiko. Tubuh. Baik, terima kasih Ananda Reno. Ada lagi yang lain, Ananda yang lain yang mau menambahkan simpulan pembelajaran kita hari ini? Silakan dari yang pria mungkin. Ada? Baiklah.
Kalau tidak ada, kita akhiri dengan post-test ya. Silakan di-scan kembali barcode-nya yang ada di tampilan ini. Sudah semua? Ibu berikan waktu 1 menit. Sudah, Bu. Ya. Baik, sudah selesai ya post-testnya ya. Ibu mengingatkan nanti tugas untuk minggu depan, tugas di kelompoknya jangan lupa dikumpulkan. Ya, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Selamat siang semuanya, tetap semangat dan sehat Selamat selalu. siang, Bu. Terima kasih, Yang Bu. terima Ya, kasih, Bu. Bu. Selamat siang. Halo. Makasih, Bu. Baik, baik, terima kasih. Waktunya cukup. Selanjutnya kita dengarkan. Ini bisa saya stop eh, nggak recordingnya? belum Bu, Oke. karena harus mendengarkan Oke. saran dari instrukturnya. Monggo silakan Prof. Badani. Oke, ya. Saya kira yang terakhir sudah cukup lengkap. Tujuan sudah muncul, interaksi terjadi, kemudian medianya lengkap, dan penjelasan berdasarkan media yang nyata ada. Yang terakhir juga sudah bagus mengajak peserta didik atau mahasiswa yang membuat simpulan, bukan dosennya memberi simpulan. Dan ada kekurangannya langsung diperbaiki. Saya kira sudah bagus yang terakhir ini. Saya kira itu. Terima kasih. Ya. Baik. Baik, terima kasih Prof. Ya. Baik, terima kasih Prof. Untuk kelompok 2 semuanya sudah menyelesaikan peer teaching-nya, Bapak Ibu. Boleh di stop share, Bu Riana?